Tahun 2008 bisa dibilang sebagai titik awal kebangkitan kembali WWE di dunia entertainment pasca dikritik habis-habisan akibat insiden pembunuhan dan bunuh diri Chris Benoit di tahun sebelumnya. Storyline perseteruan yang menarik dan match-match klasik mewarnai keseruan tahun 2008. Selain itu, nama-nama baru juga mulai diperhitungkan untuk memegang pangku tertinggi pegulat di WWE. Di tahun ini, WWE juga mengubah rating tayangan mereka secara resmi menjadi PG atau tayangan yang diperuntukkan untuk semua usia. Itu berarti banyak perubahan dan pembatasan yang harus mereka lakukan untuk penyesuaian demi perkembangan hiburan gulat yang lebih masif. Di video kali ini saya kembali akan menceritakan apa saja yang terjadi di WWE tahun 2008. Cuma di konten Gulat Rewind, selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Di tahun sebelumnya, dominasi Randy Orton untuk mempertahankan WWE Champion masih cukup terasa, sementara Edge yang baru saja jadi World Heavyweight Champion bersiap memberikan impact besar untuk brand SmackDown. Brand ECW saat ini masih berjalan, tetapi sudah tidak dipentingkan lagi. Menuju Royal Rumble 2008, WWE mengadakan berbagai match kualifikasi di episode Raw dan SmackDown. Feud utama yang berlangsung di Raw adalah Randy Orton, sang WWE Champion, melawan Jeff Hardy yang saat itu masih memegang Intercontinental Title. Jeff mendapatkan kesempatan menantang Orton karena ia berhasil menang lawan Triple H di pay-per-view Armageddon Desember 2007. Mereka sempat match tag team satu sama lain dan konfrontasi di beberapa kesempatan. Setelah itu, Orton sempat menghajar Matt Hardy untuk memancing emosi Jeff. Orton juga menantang Intercontinental Title milik Jeff, tetapi pada saat match ia malah mendiskualifikasi dirinya sendiri dengan low blow Jeff Hardy. Pertandingan tersebut berakhir brawl dan ditutup dengan Jeff Hardy yang lompat dari atas set untuk menghempas Orton. WWE menschedulkan segmen jabat tangan antara mereka berdua. Orton memaksa Jeff untuk berjabat tangan dengannya, tetapi Jeff memberinya twist of fate. Selain itu, di Raw juga berlangsung feud Chris Jericho dan JBL. Ini tentu lanjutan dari match sebelumnya di mana JBL menghajar Chris Jericho saat match melawan Orton. Itu karena JBL yang terganggu dengan ulahnya Jericho saat itu. JBL yang sebelumnya istirahat dari gulat dan jadi komentator, memutuskan untuk kembali dari pensiunnya untuk menghadapi Jericho. Mereka sempat ketemu dan brawl beberapa kali, termasuk JBL yang membuat Jericho kayfabe cedera tenggorokan karena diseret JBL pakai kabel. Di SmackDown, Rey Mysterio jadi penantang Edge untuk World Heavyweight Champion setelah memenangkan tantangan Beat the Clock Challenge di awal Januari. Rey bisa memenangkan match tersebut setelah mengalahkan Edge di episode SmackDown karena kehadiran Undertaker yang merusak konsentrasi. Hubungan asmara Edge dan Vicky yang jadi pertanyaan besar Rey Mysterio menambah koneksi kuat untuk feud ini. Dan tidak lupa, Edgehead senantiasa selalu di samping Edge. Royal Rumble match yang menjadi main event di malam itu memberikan kejutan yang tidak diduga-duga. John Cena yang mengalami cedera otot parah kembali ke Royal Rumble sebagai peserta nomor 30. Cena yang sebelumnya diprediksi akan off selama 6 hingga 9 bulan berhasil pulih hanya dalam waktu 4 bulan saja. Tentu ini jadi hal mengejutkan di Royal Rumble dan mengagetkan semua termasuk Triple H. Cena pun berhasil menang Royal Rumble match. Banyak yang menganggap bahwa kembalinya Cena dan memenangkan Royal Rumble adalah keputusan yang cukup menyebalkan karena baru saja fans berharap untuk dapat sesuatu yang fresh untuk mengisi spot besar di WWE. Malah fans akan kembali dijejalkan dengan Cena yang akan selalu menang. Sebelum Royal Rumble match feud utama antara Jeff Hardy melawan Randy Orton diwarnai dengan aksi high-flying Jeff yang selalu memukau fans. Di ending, Randy menangkis twist of fate menjadi RKO dan langsung pin. Jeff Hardy kalah. Edge versus Rey Mysterio untuk World Heavyweight Champion berakhir dengan kekalahan Mysterio karena keterlibatan Vicky yang mengorbankan dirinya untuk Edge dan cukup mengalihkan perhatian Mysterio. Sementara match JBL dan Chris Jericho berakhir diskualifikasi karena Jericho menghempas JBL dengan kursi. JBL menang, tapi Jericho bisa lanjut balas dendam dengan menarik JBL di lehernya pakai kabel. Setelah Cena kembali dan langsung menang Royal Rumble, tentu dia sudah siap untuk menantang champion utama di main event WrestleMania 2008. Di episode Raw setelah Royal Rumble, John Cena berpromo dan menantang Orton untuk match WWE Champion. Tetapi ia tidak mau menunggu hingga WrestleMania karena Cena ingin segera bertanding. Alhasil WWE menschedulkan match tersebut di pay-per-view sebelum WrestleMania, yaitu No Way Out.
Dua Elimination Chamber match dischedulkan di No Way Out dan dua-duanya memberikan pertaruhan yang besar. Yang menang dalam match tersebut akan mendapatkan championship match di WrestleMania untuk masing-masing brand. Karena Vicky kena 619 Mysterio di Royal Rumble, ia kayfabe cedera dan posisi General Manager sementara digantikan Teddy Long. Dan ia mengumumkan kalau Rey Mysterio dan Edge akan rematch di No Way Out. Stipulasi diberikan untuk match ini. Agar berjalan adil, Edgeheads, antek-antek Edge dilarang hadir di arena. Di brand ECW yang masih berjalan, The Rising Star, CM Punk tengah feud dengan Chavo Guerrero untuk merebut kembali ECW Champion yang direbut oleh Chavo karena bantuan Edge sebelumnya. Di pay-per-view ini juga disajikan Kane melawan Shelton Benjamin dan Ric Flair melawan Mr. Kennedy. Elimination Chamber match untuk brand Raw WWE Champion didapat oleh Triple H setelah berjibaku mengalahkan kompetitor lain yaitu Jeff Hardy, Shawn Michaels, Chris Jericho, Umaga, dan JBL. Elimination Chamber untuk World Heavyweight Title match didapat oleh Undertaker setelah mengalahkan Batista, Finlay, MVP, Big Daddy V, dan The Great Khali. Match ECW Title berakhir dengan kekalahan CM Punk. Edge versus Rey Mysterio untuk World Heavyweight Champion. Beberapa minggu sebelum pay-per-view, Rey sempat cedera saat live event. Tetapi ia tetap memutuskan untuk match. Ini dimasukkan ke dalam storyline di match ini, di mana Edge sejak awal menyasar bagian cedera Rey Mysterio. Ia bisa dengan mudah mendominasi. Match berakhir saat Edge spears Rey saat ia lompat dari atas ring dan lanjut pin. Edge retain. Ada kejutan setelah match. The Big Show return. Ia berpromo tentang dietnya yang berhasil dan bisa lebih baik dari sebelumnya. Saat Big Show promo, Rey Mysterio masih ada di sekitaran arena dan OTW keluar. Ini membuat Big Show kesal karena mengganggu promonya. Ia lanjut menarik Mysterio ke atas ring, sementara di kursi penonton ada petinju kenamaan yang kenal dengan Mysterio, Floyd Mayweather, yang tiba-tiba melompat barikade dan masuk ke ring untuk menyelamatkan Mysterio yang akan di-chokeslam Big Show. Dan Big Show sempat mencoba mengejeknya dengan berlutut, dan Mayweather lanjut menonjoknya dan kabur. Randy Orton melawan sang pemenang Royal Rumble, John Cena, untuk WWE Championship. Berjalan cukup lambat di awal dan sempat diwarnai tipuan-tipuan dari Orton. Dengan cara liciknya Orton, match ini berakhir mengecewakan. Orton menampol wasit dengan sengaja untuk membuat dirinya didiskualifikasi. Match berakhir, Cena menang, tapi Orton tetap champion. Cena sangat kecewa karena jelas ia menyia-nyiakan hadiah Royal Rumble-nya. Bagaimana nasib Cena selanjutnya? We are on the road to WrestleMania. Triple H yang berhasil menang di Elimination Chamber berhak mendapat match WWE title melawan Orton di WrestleMania. Saat mereka berdua face to face, John Cena keluar dan menuntut rematch karena ia merasa dicurangi di No Way Out kemarin. Orton jelas menolak. Kemudian General Manager William Regal keluar dan memutuskan untuk memberikan Cena non-title match di Raw malam itu. Jika Cena menang, ia berhak terlibat match WWE Champion di WrestleMania. Dan matchnya menjadi triple threat. Triple H keberatan. Tetapi William Regal bilang kalau di match Cena versus Orton di malam itu, Triple H akan jadi special guest referee. Singkat cerita, Cena berhasil menang dan Triple H lanjut pedigree dua-duanya. Dischedulkanlah match triple threat untuk WWE Champion di WrestleMania. Dan menuju pay-per-view tersebut, episode Raw diwarnai dengan mereka yang masing-masing dapat kesempatan menjadi General Manager. Undertaker yang menang Elimination Chamber kedua di No Way Out bersiap untuk menantang Edge di WrestleMania. Edge berpromo dan memprediksi kalau dia akan mematahkan rekor kemenangan Taker 15-0 di WrestleMania. Build up feud ini fokus ke Undertaker yang diejek dan didominasi oleh La Familia, factionnya Edge dan Vicky. Hingga di SmackDown terakhir sebelum WrestleMania, Undertaker muncul dari dalam peti di sebuah segmen ejekan yang dibuat Edge dan antek-anteknya. Setelah insiden di No Way Out, WWE lanjut build up feud Big Show dengan sang petinju Floyd Mayweather. Big Show menantang Mayweather untuk match gulat di WrestleMania dan Mayweather menerimanya. Feud ini jadi atraksi yang menambah hype besar untuk WrestleMania. Selain itu, feud pensiun Ric Flair melawan Shawn Michaels juga jadi yang terbaik di tahun ini. Saya sudah pernah menceritakannya di channel ini, jadi saya tidak akan menceritakannya lagi di video ini. Sebelum WrestleMania 24, Hall of Fame ceremony diselenggarakan. Highlight dari angkatan tahun 2008 ialah The Nature Boy Ric Flair, High Chief Peter Maivia, Soulman Rocky Johnson, The Briscoe Brothers, dan Mae Young. Match-match lain yang mewarnai WrestleMania 24 diantaranya
Kane yang menang ECW title dari Chavo Guerrero hanya dalam waktu 11 detik saja. Batista mewakili SmackDown brand mengalahkan Umaga dari Raw, JBL mengalahkan Finlay, dan CM Punk yang berhasil memenangkan Money in the Bank ladder match. Momen kekalahan Ric Flair di match terakhirnya juga jadi salah satu highlight WrestleMania 24. I'm sorry, I love you. Dalam match no disqualification, Floyd Mayweather berhasil mengalahkan Big Show. Untuk kualitas ya tidak usah diharapkan lah ya, cuma buat rame-rame doang kok. Randy Orton vs Triple H vs John Cena untuk WWE Champion berlangsung seru. Dengan saling berganti menyerang dalam sport-sport besar tentu memberikan hiburan ala-ala Triple Threat yang diharapkan. Di akhir match, Cena siap untuk FU Triple H tapi ditangkis dan Triple H berbalik pedigree Cena. Saat Triple H pin, Orton pancake H dan pin Cena untuk retain WWE Championship. Main event WrestleMania 24 yaitu Edge vs Undertaker untuk World Heavyweight Champion. Di awal match berjalan lambat, mereka berdua saling bergantian menyerang. Edge berkali-kali menangkis serangan besar Taker. Mendekati akhir, Edge menghantam Taker dengan kamera saat wasit tak melihat. Edge heads datang, tapi Taker bisa mengatasinya. Edge Spears Taker tetap tidak bisa pinfall hingga di akhir Taker kunci Hell's Gate ke Edge dan Edge tap out. Undertaker berhasil mempertahankan rekornya menjadi 16-0 sekaligus menang World Heavyweight Champion. What a classic match. Selebrasi Orton atas kemenangannya di WrestleMania tidak berlangsung lama. Pasalnya di Raw after WrestleMania saat ia promo dan mendeklarasikan era ini sebagai Age of Orton. JBL datang dan merasa pantas untuk menantang Orton karena sudah dapat momen kemenangan di WrestleMania juga. Dan match diresmikan. Minggu depannya, Triple H komplain ke William Regal karena dipancake Orton saat match di WrestleMania. Dan William Regal memberi Triple H kesempatan untuk bisa kembali menantang Orton. Triple H harus match lawan JBL dan Orton handicap match. Somehow, Triple H menang dan bisa triple threat melawan JBL dan Orton di pay-per-view berikutnya, Backlash. Cena nggak mau kalah, ia juga protes selanjutnya. Minta kesempatan yang sama dan Cena juga menang handicap match dan masuk ke dalam match di Backlash. Diskedulkanlah Fatal 4-Way Elimination Match untuk main event pay-per-view tersebut. Di SmackDown, Undertaker yang baru menang champion kembali harus berhadapan dengan Edge. Vicky, general manager yang memihak Edge, mengumumkan rematch Taker vs Edge di Backlash untuk merebut kembali World Heavyweight Champion. ECW masih berkutat dengan Kane dan Chavo. Tentu karena Chavo juga bagian dari La Familia, Vicky yang membuking rematch antara Chavo dan Kane untuk ECW title di Backlash. La Familia sangat terlibat dalam feud ini dalam membantu Chavo mendominasi sang juara ECW, Kane. Shawn Michaels yang baru saja mempensiunkan Ric Flair lanjut mendapatkan penantang baru. Kali ini Batista, sang mantan partnernya Ric Flair. Ia bilang kalau Shawn egois karena sudah mengakhiri karir Ric Flair yang dimana dia bisa memilih untuk tidak melakukannya. Konflik berlanjut saat mereka jadi tamu di talk show Jericho Highlight Reel. Dan diresmikanlah match antara mereka di Backlash. Minggu depannya, Jericho face to face dengan Shawn dan ia sempat di super kick Shawn. Ini membuat Jericho kesal dan minta William Regal untuk memasukkan dia ke dalam match. Jericho dimasukkan tapi bukan sebagai pegulat, melainkan sebagai special guest referee. Ini jadi titik awal dimulainya feud Jericho versus Shawn yang akan mewarnai tahun ini. Seminggu sebelum Backlash, WWE mengadakan King of the Ring turnamen dalam episode spesial Monday Night Raw. Setelah melalui serangkaian match dalam turnamen, di final William Regal dan CM Punk berlaga dan pada akhirnya William Regal yang kembali aktif sebagai pegulat berhasil menjadi The King of the Ring 2008. Dan kemenangan ini membuat Regal menjadi sombong dan berubah semakin egomaniak dan jahat. Selain beberapa rematch WrestleMania, Backlash juga menyajikan pertandingan Big Show melawan Great Khali, 12 Diva Tag Team Match, dan Matt Hardy yang menang US Champion dari MVP. Shawn Michaels sempat terlihat cedera di tengah match. Jericho cukup concern dan Batista pun juga, tetapi dia berhasil lanjut sweet chin music ke Batista dan pinfall. Match World Heavyweight Champion Taker vs Edge berjalan dengan gangguan dari Edge Heads, Kurt Hawkins dan Zack Ryder. Walau begitu, Taker tetap berusaha menepis semuanya. Di ending, Edge menangkis Tombstone dan merubahnya menjadi Sunset Flip. Saat ia akan pinfall, Taker mengubahnya menjadi kuncian Hell's Gate. Edge pun tap out. Taker kembali mempertahankan gelarnya. Walau match ia menangkan, kuncian Hell's Gate tidak dilepas Taker. Setelah itu diperlihatkan Edge kayfabe cedera. Ia dibantu tim medis untuk keluar arena dengan tandu. Main event kita
Fatal 4-Way Elimination Match untuk WWE title. Perkelahian sejak awal terjadi di dalam dan di luar ring. Setelah beraksi cukup lama, Cena berhasil kunci STFU JBL dan JBL tereliminasi. Sesaat setelah itu, Orton pancake kepala Cena dan lanjut pin. Cena pun tereliminasi. Tersisa 2, Triple H versus Orton. Orton lanjut dominasi di dalam dan luar ring. Setelah RKO dan gagal pinfall, Orton lanjut mau pancake. Triple H menghindar, kemudian mereka saling reverse finisher mereka, dan pada akhirnya Triple H berhasil pedigree Orton, lanjut pinfall dan berhasil. Triple H akhirnya jadi juara baru WWE untuk yang ke-12 kalinya. Judgment Day jadi tujuan selanjutnya. Triple H yang baru saja menang WWE Champion di malam kemarin siap selebrasi di Raw. Randy Orton datang dan jelas dia minta rematch. Tadinya dia bilang di Judgment Day, tetapi ia berubah pikiran. Ia akan rematch malam itu juga di Raw. Saat match itu dilakukan di main event, William Regal dengan karakter manajer dan King yang heel menghentikan match tersebut dan bilang kalau title match ini harus dilakukan di Judgment Day dengan stipulasi Steel Cage Match. Sementara di SmackDown, Undertaker harus menghadapi ketidakadilan dari General Manager yang semena-mena, Vickie Guerrero. Pasalnya, Vickie memutuskan untuk melepas title Taker dan mengosongkannya. Ia beralasan bahwa tindakan yang dilakukan Taker yang dimana ia tidak melepas kuncian Hell's Gate-nya setelah match selesai dan membuat Edge cedera itu cukup membahayakan. Dengan begitu, Vickie melarang penggunaan kuncian Hell's Gate tersebut di WWE. Ia bilang ini demi melindungi para pegulat-pegulat yang lain. Ini sangat merugikan bagi Taker. Sebagai kompensasi, Vickie memberikan match Undertaker untuk bisa mendapatkan title World Heavyweight itu lagi melalui sebuah match melawan pemenang Championship Chase Battle Royale. Batista berhasil menang Battle Royale tersebut, tetapi Vickie keluar dan mengumumkan bahwa tunangannya Edge sudah sembuh dari cedera. Dan match belum selesai, Edge masuk sebagai peserta dadakan dan langsung mengeliminasi Batista. Kemenangan Edge yang disorakin penonton tersebut otomatis meresmikan dia sebagai lawan Taker di Judgment Day. Sementara itu, rivalry panjang Jericho dan Shawn Michaels baru akan dimulai. Build up-nya dimulai dengan Jericho yang curiga bahwa Shawn pura-pura cedera saat match melawan Batista agar bisa menang. Shawn menampik hal tersebut. Minggu depan diumumkanlah bahwa Jericho versus Shawn akan terjadi di Judgment Day. Karena hal itu, Jericho perlahan mengubah personanya menjadi heel. Jericho sempat minta maaf karena sudah mencurigai Shawn dan menyarankan Shawn mundur dari match mereka. Tetapi Shawn malah bilang kalau memang dia pura-pura cedera saat itu. Ini semakin memanaskan perseteruan. Selain match-match tersebut, Judgment Day juga menyajikan John Cena yang mengalahkan JBL, John Morrison dan The Miz mengalahkan CM Punk dan Kane, Jeff Hardy mengalahkan MVP, Hardcore Holly dan Cody Rhodes berhasil mempertahankan tag team title mereka dari Santino dan Carlito, dan Mickie James yang berhasil mempertahankan Women Championnya di masa divisi wanita yang tengah terpuruk. Jericho versus Shawn Michaels berlangsung cukup teknikal dan Shawn berhasil menang. Mereka bersalaman di akhir match. Ini seperti menunjukkan bahwa mereka telah berdamai dan tidak akan lanjut feud. World Heavyweight Championship yang kosong siap diambil oleh Taker dan Edge. Karena Hell's Gate dilarang, wasit beberapa kali memperingatkan Taker yang secara insting mencoba melakukannya. Seperti biasa, Edge Heads datang untuk membantu. Sempat merusak fokus tetapi Taker bisa mengatasinya. Di ending match, mereka berdua berada di luar ring. Setelah Taker melempar Edge keluar barikade, wasit mulai hitungan 10. Keduanya mencoba menuju ring untuk menghentikan hitungan. Taker menekel Edge saat hitungan mendekati selesai. Taker berhasil naik, Edge masih di luar. Match selesai dengan kemenangan Taker via count out. Setelah itu, Vickie keluar dan bilang kalau Taker nggak dapat title. Karena title bisa dimenangkan hanya dengan pinfall dan submission saja. Title masih kosong, Taker marah dan tombstone Edge. Steel Cage Match untuk main event, Orton vs Triple H untuk WWE Champion. Match yang berlangsung cukup brutal ini berakhir dengan kemenangan Triple H, di mana selama match Orton berusaha untuk keluar. Tetapi pada akhirnya saat Orton mau pancake, Triple H menangkisnya dengan menghempaskan Orton menggunakan kursi dan lanjut pedigree dan pinfall. WWE Champion masih milik Triple H. Setelah itu, WWE bersiap melanjutkan cerita menuju pay-per-view berikutnya, One Night Stand tanggal 1 Juni 2008. Pay-per-view yang tadinya spesial ECW menjadi pay-per-view untuk semua brand.
Triple H yang berhasil bertahan di Steel Cage match sebelumnya kembali harus menghadapi feud yang sama. Kali ini William Regal membooking sebuah tag team match Orton dan JBL versus Cena dan Triple H. Jika Orton dan JBL menang, mereka bisa rematch dengan lawan feudnya lagi dan memilih stipulasi ekstrim untuk One Night Stand pay-per-view. Singkat cerita, Orton dan JBL menang. Randy Orton memilih stipulasi Last Man Standing untuk match melawan Triple H, sedangkan JBL memilih First Blood untuk jadi stipulasi melawan Cena. Feud lain yang berjalan masih tentang Shawn dan Jericho. Batista yang masih dendam dengan Shawn yang membohongi cederanya tempo hari, ingin match juga melawan Shawn. Kemudian dischedulkanlah match Batista melawan Jericho, yang menang bisa lawan Shawn di One Night Stand. Batista menang dan ia dischedulkan melawan Shawn dengan stipulasi stretcher match. Jika berhasil mengikat lawan di atas tandu dan mendorongnya, dia yang menang. Dan Batista menang dengan dominasi sejak awal. SmackDown yang masih belum punya juara utama terus melanjutkan story Edge dan Undertaker. Vicky Guerrero menschedulkan match di One Night Stand, Edge versus Undertaker dengan stipulasi andalan Edge, TLC. Dan tambahan stipulasi, jika Undertaker kalah, dia harus keluar dari WWE. Match-match lain yang dischedulkan di One Night Stand juga penuh gimmick, seperti Jeff Hardy melawan Umaga di Falls Count Anywhere match, Big Show menang dalam match Singapore Kane match ECW, dan Beth Phoenix menang I Quit match. First Blood match Cena versus JBL, keduanya berusaha unggul sejak awal dengan menggunakan beberapa senjata yang ada. Di ending, Cena mengikat STF JBL dengan rantai dengan maksud mengeluarkan darah dan berhasil. Cena menang. Last Man Standing Triple H versus Randy Orton. Match tidak berakhir sempurna karena Orton mengalami cedera bahu saat mendarat di luar ring. Match tetap berlanjut dengan Triple H yang menghantam Orton dengan palu godam dan Orton tidak bisa bangkit hingga hitungan 10. Triple H retain. Main event Undertaker versus Edge, Tables, Ladders, and Chairs match. World Heavyweight tanpa pemegang digantung di atas dan siap jadi rebutan. Sepanjang match, La Familia selalu terlibat. Ini membuat Taker cukup kerepotan. Ending match tersebut terjadi saat Edge mendorong tangga dan membuat Taker terjatuh ke meja yang berada di bawah ring. Dan Edge berhasil mengambil sabuk tersebut, dan ini artinya Undertaker harus keluar WWE. Secara kayfabe tentunya. FYI, ini jadi event terakhir One Night Stand karena tahun depannya di waktu yang sama WWE mengubah nama pay-per-view menjadi Extreme Rules. Beberapa minggu setelah pay-per-view tersebut, WWE mengadakan WWE Draft. Roster brand yang sudah terkesan tidak eksklusif lagi ini kembali dikuatkan dengan adanya draft ini. Alhasil Rey Mysterio, Mr. Money in the Bank CM Punk, Batista, dan Kane pindah ke brand Raw. Sementara WWE Champion Triple H pindah ke SmackDown, diikuti oleh Jeff Hardy, Mr. Kennedy, dan Umaga. Ini artinya semua champion utama ada di brand SmackDown dan WWE siap melanjutkan cerita menuju Night of Champions pay-per-view. Karena Orton segera off karena cedera, Triple H punya penantang berikutnya yaitu John Cena. Sebelum draft, Cena dapat match melawan Triple H di Night of Champions karena menang match melawan Jeff Hardy sebelumnya di Raw. Walau Triple H pindah ke SmackDown, match melawan Cena masih tetap berlaku. Sementara di SmackDown, Batista berhasil mendapatkan kesempatan untuk melawan Edge di Night of Champions. Walau Vicky berusaha menjegalnya, tetap saja Batista bisa mempertahankan status match melawan Edge untuk World Title. Walau ia pindah ke brand Raw, Batista tetap dischedulkan match di Night of Champions. Karena draft yang terjadi sebelum Night of Champions ini membuat title match semua brand jadi inter-promotional match atau pertandingan antar brand, termasuk ECW. Match lain yang terjadi diantaranya Matt Hardy yang berhasil mempertahankan US Champion dari Chavo, John Morrison dan The Miz yang masih Tag Team Champion, Kofi Kingston berhasil menang Intercontinental Champion dengan mengalahkan Jericho, Mark Henry menang ECW Champion, dan momen unik Cody Rhodes yang mengkhianati Hardcore Holly dan menjadi partner baru Ted DiBiase untuk jadi Tag Team Champion. Edge melawan Batista didominasi oleh aksi powerhouse Batista yang jelas lebih kuat dari Edge. La Familia hadir di tengah match dan menonton dari dekat. Jelas Vicky merusak momentum Batista di match ini. Edge sempat mengajar wasit dan Chavo keluar sebagai wasit baru yang menggantikan. Batista sempat membanting Vicky ke arah antek-anteknya di bawah. Ini jadi momen akhir karena Edge lanjut mengampas Batista dengan title dan pinfall. Edge berhasil retain. Main event Triple H versus John Cena. Ini jadi kesempatan Cena membawa title kembali ke brand Raw. Setelah berjibaku cukup lama, Triple H berhasil mempertahankan gelarnya. Ini membuat WWE Championship eksklusif untuk brand SmackDown. Setelah Night of Champions, brand Raw tidak punya title utama.
Edge datang sendirian ke Raw sebagai tamu dari SmackDown untuk membanggakan dirinya. Batista tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menghajar Edge habis-habisan di sini. Setelah itu, Mr. Money in the Bank, CM Punk juga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia masuk dan cash in World Title ke Edge. GTS dan CM Punk menjadi new World Heavyweight Champion secara mengejutkan dan ia otomatis membawa salah satu title utama untuk brand Raw. CM Punk lanjut mendapat penantang baru di The Great American Bash, yaitu Batista. Batista dapat kesempatan karena sudah menang Fatal 4-Way tempo hari. Apa yang terjadi dengan Edge di Raw tentu tidak membuat Vicky tinggal diam. Ia harus memberikan kesempatan Edge untuk dapat title utama di SmackDown. Oleh karena itu, Vicky membooking match untuk pay-per-view berikutnya The Great American Bash. Edge melawan Triple H untuk WWE Champion. Dalam build-up story ini juga diceritakan di mana Edge frustasi karena kehilangan titlenya dan Vicky jadi bahan pelampiasan kemarahan Edge. Rencana pernikahan mereka sempat dibatalkan, tetapi kemudian Edge kembali melamar Vicky karena Vicky mengorbankan dirinya dalam suatu kesempatan. Kemudian dischedulkanlah segmen pernikahan. Setelah resepsi selesai, Triple H keluar dan ia mengadu ke Vicky dengan bukti kalau Edge telah berselingkuh, yaitu dengan perencana pernikahan tersebut yang saat itu diperankan oleh Alicia Fox. Pernikahan yang bahagia berubah jadi bencana bagi Vicky di malam itu. Imbas dari draft, Women's Champion hanya tersedia di Raw. Untuk itu, Vicky membuat Divas Champion untuk diperebutkan roster woman di SmackDown. Di The Great American Bash, Kurt Hawkins dan Zack Ryder dari La Familia berhasil merebut Tag Team Champion dari The Miz dan Morrison dalam match Fatal 4-Way Tag Team. Shelton Benjamin juga menang US Champion. JBL mengalahkan Cena di match New York City Parking Lot Brawl. Michelle McCool yang berhasil jadi pemenang pertama Divas Champion dan Mark Henry mempertahankan ECW title-nya. Chris Jericho juga dischedulkan match melawan Shawn Michaels. Rivalry mereka kembali dihidupkan lagi dan kali ini tidak berakhir dengan respect karena Jericho sangat beringas dan membuat Shawn bersimbah darah. Hingga akhirnya wasit terpaksa menghentikan match karena Shawn sudah parah dan Jericho menang TKO. Wajah Shawn yang berlumuran darah di match ini jadi salah satu momen berdarah terakhir yang diekspos di WWE. Karena setelah ini penampakan darah full di kamera akan dilarang dan langka terjadi. CM Punk melawan Batista untuk World Champion berakhir mengecewakan karena Kane datang mengganggu dan menghajar mereka berdua. Match berakhir double disqualification. Setelah itu Batista kesal dan powerbomb CM Punk. Triple H dan Edge menjadi main event malam ini. Mereka berdua saling mendominasi dalam match. Menjelang akhir, Alicia Fox datang untuk membantu Edge. Ia menyerahkan title ke Edge agar bisa digunakan sebagai senjata. Vicky yang dendam dengan Edge tidak tinggal diam. Dia clothesline Alicia dan bermaksud untuk menghantam Edge dengan title di atas ring. Alicia Fox datang dan brawling dengannya. Edge bangkit dan bermaksud memisahkan mereka, tetapi ia tidak sengaja spears Vicky. Distraksi ini membuat Triple H bisa pedigree dan retain WWE Championship. Drama sinetron masih akan berlanjut. FYI, Great American Bash jadi event terakhir WWE dengan rating TV 14 karena setelah ini WWE mengganti rating acaranya menjadi untuk semua usia atau acara keluarga atau PG. Ini jadi titik dimulainya secara resmi era PG. Setelah beberapa bulan transisi kualitas dan storyline secara perlahan, WWE mengumumkan pergantian rating sehari setelah penyelenggaraan American Bash. Salah satu tujuannya adalah untuk lebih menghibur fans anak-anak dan mendapatkan lebih banyak opsi sponsor serta membuat program WWE lebih masif dari sebelumnya. Untuk mendukung hal tersebut, WWE bahkan merilis majalah WWE untuk anak-anak. Alhasil semua yang berkaitan dengan hal dewasa seperti darah, hal-hal ekstrim, aspek seksual, dan cerita-cerita yang tidak pantas untuk anak-anak tidak akan ditampilkan lagi di WWE. SummerSlam siap bergulir di pertengahan Agustus 2008. Ini jadi event pay-per-view pertama WWE di era PG. Di episode SmackDown setelah American Bash, Edge meminta maaf ke Vicky Guerrero. Vicky sempat memaafkannya, tetapi Vicky sudah terlanjur melakukan hal untuk balas dendam ke Edge. Vicky mengungkap bahwa dia telah membawa Undertaker kembali ke WWE dan menschedulkan match Undertaker melawan Edge di SummerSlam dengan stipulasi Hell in a Cell. Feud lainnya di SmackDown, Triple H siap menghadapi penantang selanjutnya, yaitu The Great Khali. Ia dapat kesempatan setelah menang Battle Royale 6 orang di episode SmackDown. Di brand Raw, JBL jadi penantang CM Punk berikutnya. Itu karena JBL sempat pin CM Punk dalam handicap match. Sementara Batista fokus dengan John Cena. General Manager yang baru Mike Adamle
meresmikan match mereka. Ini jadi pertama kalinya sejak 6 tahun yang lalu mereka melawan satu sama lain. Cena dan Batista sempat menang tag team dari Cody dan Ted DiBiase, tetapi itu hanya berlangsung selama 1 minggu saja setelah direbut kembali oleh Cody dan DiBiase. Match lainnya juga siap diskedulkan seperti Matt Hardy yang menang diskualifikasi dari Mark Henry, mixed tag team match yang dimenangkan Santino dan Beth Phoenix dan lain-lain. Triple H berhasil mengalahkan Great Khali setelah susah payah didominasi Khali. Pada akhirnya pedigree berhasil dilancarkan. CM Punk lawan JBL berakhir dengan CM Punk yang berhasil menang, padahal JBL menguasai jalannya match, tetapi somehow CM Punk bisa GTS dan pinfall untuk retain. John Cena versus Batista, dua babyface ini punya fans pendukungnya masing-masing di match ini. Setelah saling bertukar serangan dan gagal pinfall berkali-kali, Batista counter leg drop Cena merubahnya seketika menjadi Batista Bomb, tetapi tidak berhasil pinfall. Batista powerbomb sekali lagi dan akhirnya bisa menang. Main event SummerSlam 2008 ialah Undertaker yang bertanding melawan Edge dalam kandang khas Taker, Hell in a Cell. Steel steps digunakan sejak awal. Pertandingan yang sangat seru dan full dengan aksi ekstrim khas Hell in a Cell ini berhasil menghibur penonton. Match diakhiri dengan Tombstone Piledriver dari Taker dan pin. Taker berhasil menang setelah selebrasi dan berjalan keluar arena. Taker melihat Edge masih bergerak dan ia kembali lagi ke ring dan chokeslam Edge dari atas tangga hingga menjebol ring. Kemudian glitch muncul dan lampu dimatikan, tiba-tiba api keluar dari dalam lubang di atas ring tersebut. Misi Taker untuk mengirim Edge ke neraka telah terlaksana. Unforgiven jadi pay-per-view selanjutnya untuk mengisi slot pay-per-view bulan September, tepatnya 7 September 2008. Sebuah stipulasi baru diperkenalkan di Unforgiven 2008 yang bernama Championship Scramble. Rulesnya adalah 5 peserta akan diskedulkan bertarung. Match berlangsung 20 menit. 2 orang mengawali match. Setiap 5 menit, orang berikutnya akan masuk. Setelah 5 orang sudah di atas ring, misinya adalah mendapatkan menang pinfall atau submission. Jika ada yang berhasil pinfall dan submit pegulat lain, ia menjadi champion sementara. Ia bisa jadi champion sesungguhnya jika waktu 20 menit berakhir. Jika belum berakhir, pegulat lain bisa pinfall lawan lainnya juga untuk jadi champion sementara dan menjadi champion sesungguhnya jika waktu sudah selesai. 3 championship scramble match dihelat di Unforgiven pay-per-view. Untuk brand Raw, CM Punk mempertahankan gelarnya melawan JBL, Batista, Kane, dan Rey Mysterio. Sementara di SmackDown, Triple H harus berjuang melawan Brian Kendrick, Jeff Hardy, Shelton Benjamin, dan MVP. Sementara ECW, Mark Henry menghadapi Matt Hardy, The Miz, Chavo, dan Finlay. Match lain yang diskedulkan juga ialah feud Shawn Michaels versus Jericho yang kembali memanas. Saat SummerSlam, Shawn hadir bersama istrinya untuk mengumumkan kalau dia akan pensiun karena saran dokternya. Kemudian Jericho keluar menginterupsi pidato tersebut dan marah ke Shawn. Ia sempat mau memukul Shawn tapi malah mengenai istri Shawn. Minggu depannya di Raw, Shawn bilang kalau dia tidak pensiun karena ia mau match melawan Jericho dengan stipulasi unsanctioned. Jika terjadi apa-apa ke pegulat di match tersebut, WWE tidak akan bertanggung jawab. Match berjalan sesuai harapan, kedua pegulat saling memberikan serangan maksimal. Pada akhirnya, Shawn yang terus memukul Jericho tanpa henti hingga Jericho tak sadarkan diri dan wasit terpaksa menghentikan match. Shawn menang dengan referee stoppage. Match lain yang berjalan adalah Cody dan DiBiase berhasil mempertahankan gelar. Michelle McCool yang bisa mempertahankan Divas Champion dan Evan Bourne melawan John Morrison. Di event tersebut, Big Show hadir untuk berpromo dengan support penonton. Kemudian Vicky hadir untuk mengejek Big Show dan mengusirnya. Setelah itu, keluar barisan budak Undertaker membawa peti mati dan meminta Vicky untuk masuk. Tetapi Vicky tidak mau, kemudian Taker keluar untuk memaksanya. Big Show malah melindungi Vicky dan balik menyerang Taker. Big Show turn heel di malam itu dan Vicky bisa menampol Taker. Championship Scramble ECW title dimenangkan oleh Matt Hardy dan menjadi ECW Champion. Championship Scramble berikutnya untuk WWE Champion. Jeff Hardy dan Brian Kendrick sempat menjadi champion sementara hingga di ending Triple H dan Jeff pin bersamaan. Dan Triple H menang duluan saat waktu habis. Triple H berhasil mempertahankan gelarnya. Scramble berikutnya terlaksana untuk World Heavyweight Champion, tetapi insiden terjadi jauh sebelum itu. CM Punk yang seharusnya defend World Championship-nya di match ini terpaksa harus mengosongkan title-nya dan digantikan oleh Jericho yang sudah pingsan di match lawan Shawn sebelumnya.
Pasalnya, di jauh sebelum main event, Randy Orton yang return seminggu sebelumnya di Raw bertemu dengan CM Punk dan mengeroyoknya bersama antek-antek barunya, The Legacy. Ini terjadi di awal-awal event Unforgiven. Setelah pancake ke CM Punk tidak bisa lagi bertanding. Singkat cerita, Jericho berhasil menjadi World Heavyweight Champion di malam itu. Kenapa bisa begini? Kenapa CM Punk harus kehilangan title-nya dengan cara seperti ini? Di saat itu, banyak teori yang muncul dari pembahasan fans. Mereka menganggap kalau itu sangat tidak adil bagi Punk. Dan bisa jadi memang CM Punk bermasalah dengan pihak WWE atau ada hal lain yang masih jadi spekulasi banyak fans saat itu. Jelas, salah satu alasannya bukanlah cedera. Karena di Raw berikutnya, CM Punk sempat menantang kembali Jericho dalam match Steel Cage tetapi kalah. Dalam sebuah artikel yang saya temui, dilaporkan bahwa di masa itu Vince yang memutuskan untuk mencopot CM Punk karena Vince ingin match Jericho versus Shawn berikutnya untuk perebutan title utama. Padahal bagi sebagian official di masa itu, hal itu tidak perlu. Tapi yang namanya Vince sudah punya keputusan, ya udahlah ya. Anyway, No Mercy jadi pay-per-view selanjutnya. Perebutan World Heavyweight Champion yang baru saja dimenangkan Jericho siap dilakukan. Shawn Michaels masih menjadi lawan utama. Stipulasi leather match diresmikan. Sedangkan di SmackDown, Triple H dan Jeff Hardy siap berkompetisi untuk WWE Championship. Jeff Hardy dapat kesempatan setelah menang Fatal 4-Way match melawan Shelton, MVP, dan Brian Kendrick. Salah satu match dengan stipulasi menarik yaitu Kane melawan Mysterio, di mana jika Mysterio kalah, dia harus melepas topengnya. Tetapi Mysterio berhasil menang karena diskualifikasi yang dilakukan oleh Kane sendiri. The Big Show dan Undertaker juga dischedulkan untuk No Mercy. Ini merupakan lanjutan masalah yang terjadi di Unforgiven di mana Big Show turn heel dan berada bersama Vicky Guerrero. Match lain di No Mercy, Matt Hardy masih mempertahankan title-nya. Beth Phoenix juga sama. Batista berhasil mengalahkan JBL untuk jadi penantang World Champion selanjutnya. Big Show berhasil mengalahkan Undertaker dengan status TKO setelah kepala Undertaker terhantam turnbuckle dan pukulan dari Big Show. Triple H versus Jeff Hardy setelah saling serang dan beberapa diving dari Jeff Hardy. Triple H berhasil mencuri kemenangan dengan roll up pin dan retain the title. Main event kita di malam ini, leather match for World Heavyweight Champion. Aksi tipikal leather match jadi sajian yang istimewa bagi penonton. Tangga yang digunakan maksimal memberikan kesan lengkap di match ini. Partner Jericho sempat mengganggu dan ini membuat Jericho bisa kembali meraih sabuk dan menanduk Shawn Michaels hingga jatuh dan retain the championship. Event pay-per-view yang melibatkan fans kembali diadakan, yaitu Cyber Sunday, 26 Oktober 2008. Ini jadi event Cyber Sunday terakhir di WWE. Feud Brand Raw memperebutkan World Heavyweight Champion terjadi antara Chris Jericho dan Batista dengan wasit spesial pilihan fans. Fans bisa memilih antara Shawn, Orton, atau Steve Austin. Untuk brand SmackDown, Triple H akan melawan penantang pilihan fans antara Jeff Hardy atau Vladimir Kozlov untuk match single atau dua-duanya menjadi triple threat. The Big Show versus Undertaker terjadi dengan stipulasi pilihan knockout match, I Quit match, atau last man standing match. Sedangkan ECW, Matt Hardy harus melawan antara Mark Henry, Evan Bourne, atau Finlay. Di Cyber Sunday, Matt Hardy menang melawan Evan Bourne. The Honky Tonk Man mengalahkan Santino melalui diskualifikasi. Triple H retain WWE Champion melawan Jeff Hardy dan Undertaker berhasil membuat Big Show pingsan di last man standing match. Main event, Chris Jericho bertanding melawan Batista dengan wasit tamu Stone Cold Steve Austin. Di awal, Jericho mencoba kabur untuk kalah count out. Tetapi Austin bilang kalau dia count out, Jericho akan kehilangan title-nya juga. Dan Jericho akhirnya kembali dan melanjutkan match. Steve Austin sempat tak sadarkan diri dan Shawn keluar menggantikan. Kemudian JBL datang menghajar Shawn. Randy keluar dan siap untuk mengambil alih posisi wasit. Tetapi Austin bisa bangkit dan stunner Orton. Dan di akhir, Batista bisa powerbomb Jericho dan berhasil pin Jericho dan menjadi new World Heavyweight Champion. Masa Batista sebagai World Heavyweight Champion tidak berlangsung lama karena seminggu setelahnya Jericho rematch melawan Batista di Steel Cage match dan Jericho berhasil merebut kembali World Title tersebut. Sebelum itu, John Cena yang sudah off karena cedera saat SummerSlam kembali ke WWE dan bersiap menantang juara utama di Raw. Dischedulkanlah Jericho versus Cena di Survivor Series. Di SmackDown, Triple H harus defend title-nya dalam match triple threat dengan Jeff Hardy dan Vladimir Kozlov. Mereka berdua dimasukkan Vicky ke dalam match karena sudah menang di match kualifikasi yang diberikan sebelumnya. Jeff Hardy sempat dilaporkan tidak sadarkan diri di hotelnya. Ini membuat spekulasi berkembang apakah dia bisa match di Survivor Series. Setelah kalah dari Taker di Cyber Sunday, Big Show kembali menantang Taker untuk bertanding. Kali ini di casket match peti mati.
Survivor Series tentunya tentang tradisional group elimination match. Ada 3 match tipikal Survivor Series yang terjadi. Tim HBK melawan tim JBL, tim Orton melawan tim Batista, dan Divas tim Raw versus Divas tim SmackDown. Build up match-match tersebut tidak begitu penting karena hanya bagian dari lanjutan feud dari masing-masing kapten tim. Dan matchnya pun cukup forgettable. Tim HBK, tim Orton, dan tim Divas Raw berhasil menang. Match Big Show versus Taker casket match berjalan biasa saja. Taker menang dengan mudah. Match yang tadinya di booking triple threat menjadi one-on-one saja karena Jeff Hardy diceritakan sebelumnya tak sadarkan diri di dalam kamar hotelnya. Di saat match berjalan, Triple H sempat pedigree Kozlov. Kemudian Vicky keluar dan mengumumkan kalau Edge masuk ke dalam match dan match menjadi triple threat. Saat mau spears Triple H, Jeff Hardy tiba-tiba datang dan menghajar Edge. Jeff lanjut menghajar semua orang sampai Edge spear ke Jeff dan Edge lanjut pin Triple H untuk memenangkan WWE Champion. Ini menandakan pertama kalinya WWE title berganti di era PG. Match terakhir Jericho versus Cena. Sudah ketebak hasilnya ya? Ya benar. Setelah bertanding cukup seru, John Cena AA Jericho dan menang World Heavyweight Champion. Cena wins lol. Armageddon jadi pay-per-view penutup tahun 2008 di mana WWE Championship feud jadi highlightnya. Setelah Edge menang, Vicky menschedulkan Beat the Clock Challenge untuk Jeff, Kozlov, dan Triple H. Yang bisa mengalahkan lawannya lebih cepat, ia akan lawan Edge di Armageddon. Jeff Hardy dan Triple H berhasil menang dalam hitungan waktu yang sama yaitu 12 lebih 13 detik. Ditentukanlah match main event Armageddon jadi triple threat match. Di masa ini, Jeff Hardy sedang dalam masa puncak popularitasnya. Walau ia ada masalah adiksi, tapi fans banyak yang suka dengan skill dan karakternya di WWE saat itu. Bahkan penjualan merchandise-nya melebihi John Cena saat itu. Dibandingkan John Cena yang banyak dikritik fans, Jeff Hardy dirasa jadi pilihan yang tepat untuk di-push besar dalam waktu dekat. Sementara di Raw, John Cena yang jadi juara baru bersiap defend di Armageddon juga. Chris Jericho kembali menjadi lawan Cena setelah ia menang triple threat contender match dari Batista dan Orton. William Regal yang kala itu memegang Intercontinental title bersiap untuk mendapatkan penantang yang akan ditentukan di Armageddon. Stephanie, general manager saat itu, membuat turnamen singkat. Di match final yang diselenggarakan di Armageddon, CM Punk berhasil menang mengalahkan Rey Mysterio. Match lain yang terjadi di Armageddon ialah Batista yang berhasil mengalahkan Randy Orton, Finlay mengalahkan Mark Henry, Kozlov mengalahkan Matt Hardy, dan lain-lain. John Cena versus Chris Jericho berakhir dengan kemenangan Cena yang berhasil STF Jericho dan retain the title. Di main event yang berjalan cukup seru, Vladimir Kozlov datang mengganggu. Ia menarik Triple H yang sedang pinfall Edge. Kozlov lanjut menghajar Triple H di bawah. Kemudian Matt Hardy yang baru dikalahkan Kozlov di match sebelumnya datang dan menghentikan Kozlov. Setelah kondusif, match berlanjut. Di momen-momen akhir, Triple H mempedigree Edge dan siap pin. Tetapi Jeff yang sudah berada di atas melompat Swanton Bomb ke Edge dan langsung pin Edge. Jeff Hardy menang secara mengejutkan. Seluruh fans di arena menerima kemenangan Jeff Hardy menjadi WWE Champion dengan riang gembira. Jeff Hardy deserve it. Tahun 2008 jadi tahun yang revolusioner bagi WWE, di mana wajah-wajah baru sudah mulai memantapkan posisinya sebagai main eventer yang menjanjikan. Walau nama-nama yang itu-itu saja masih ada, tentu itu bertujuan untuk semakin mempertahankan pamor dan kekuatan brand WWE ke depannya. Karena ini jadi titik awal era baru WWE, yaitu PG era, di mana semua batasan-batasan harus selalu konsisten dilakukan untuk memberi efek masif baik dari segi hiburan maupun bisnis WWE. Jelas, WWE butuh penyesuaian di sana-sini. Tentunya itu akan berubah seiring berjalannya waktu. Dan tentunya juga cerita akan berlanjut di WWE tahun 2009. Bagaimana cerita Gulat Riwan di tahun ini? Mana yang jadi momen favorit kalian? Silahkan komen di bawah. Mau ceritanya dilanjutkan? Ramein video ini dan bantu channel ini agar penontonnya semakin banyak. Karena cuma Gilang Wrestling yang bisa begini. Bantu mencapai 1000 subscriber ya. Like dan komen sebanyak-banyaknya. Thank you.